alamin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kita bersyukur di pagi hari yang berbahagia ini masih terus diberikan limpahan kucuran karomah barokah kebaikan dari Allah yang Allah berikan kepada Abah dan terlimpah ruah untuk kita semua. Hal ini patut dan mesti selalu kita jaga untuk selalu kita syukuri bahwasanya kita telah terpilih di barisan orang yang terbaik, kita telah terpilih di dalam golongan orang yang terbaik, yakni guru agung sebagai guru mursyid yang kamil mukamil fi hada zaman, maka kita yakini kita juga berada selalu di dalam golongan yaitu orang yang Allah ridhoi. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ikhwan akhwat rahimakumullah, di bulan Rabiul Awal ini yang berketepatan di akhir bulan Agustus ini, dan insya Allah kita ketahui besok kita insya Allah semoga dibisakan akan membersamai Guru Agung untuk hadir di Monas untuk melaksanakan syukur nikmat dengan langkah yakni manaqiban, pengajian anti gempa di Monas Jakarta Pusat. Maka ikhwan akhwat rahimakumullah, di antara beberapa hal yang mungkin dapat kita jadikan semangat atau kita jadikan tanda syukur bukti bakti cinta kita kepada Abah adalah dengan hadir. Untuk sebisa mungkin kita menghadiri hal tersebut, menghadiri acara tersebut. Apalagi acara besok ini, ya insya Allah yang pertama ya di Monas. Kalau tidak salah biasanya kita di Istiqlal, namun di Monas ini yang pertama. Nah, ini menjadi momentum yang insya Allah merupakan sejarah yang luar biasa akan kita merah putihkan gitu kan. Akan dimerah putihkan oleh Tuan Syekh dan seluruh pecinta beliau. Ini semakin perhatian pangersa Abah, semakin menunjukkan cinta kasih sayangnya Abah kepada negeri tercinta ini. Beberapa hari lalu kita melihat, kita mendengar, kita memperhatikan berita demo di sana sini, khususnya di Jakarta, tentang beberapa hal, tentang beberapa ya situasi yang sangat miris kita lihat. Karena yang kita lihat adalah bentrokan antara saudara sendiri gitu kan. Kita melihat yang dibentrok, yang terjadi permusuhan atau persengketaan atau perpecahan yang kita lihat tersebut adalah saudara sendiri. Yakni antara anak bangsa, antara pemimpin dan sebagainya. Antara orang-orang yang mungkin sama-sama memperjuangkan kebenaran yang mestinya sudah didapatkan di negeri ini atau kemaslahatan bagi umat. Namun Tuan Syekh Pangarsa Abah luar biasa beliau. Dia mau kita bukan anarkis seperti itu, mohon maaf turun di jalan segala macam, maaf bakar ban segala macam, bukan seperti itu. Namun demo kita adalah di atas sajadah. Ini menunjukkan Pangarsa Abah mengajari para murid-muridnya untuk senantiasa santun dalam segala hal, mengutamakan akhlakul karimah, mengutamakan adab, mengutamakan etika dan sopan santun yang semestinya itu dimiliki oleh seluruh orang-orang yang merasa dirinya menjadi orang yang dekat dengan Allah atau bukan hanya pimpinan tertinggi dalam negara. Setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya. Maka kita telah diberi alat oleh Guru Agung Pangarsa Abah diantaranya untuk itu. Mengekang nafsu kita, mengontrol nafsu kita, sehingga nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu buruk yang ada dalam diri tidak diutamakan atau tidak menonjol. Justru nafsu yang terbaik, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu marudiyah, bahkan nafsu kamilah yang sempurna mesti dimiliki oleh setiap manusia. Dan cara tersebut bisa dimiliki setelah orang itu memiliki seorang guru mursyid. Karena guru mursyid sebagaimana beliau itu bisa dikatakan seperti kalau di dalam apa namanya, maaf, di event-event sirkus kan ada pawang ya. Nah itu kan ada binatang buas segala macam. Nah guru mursyid adalah seperti pawang yang bisa menjinakkan nafsu liar pada murid-muridnya. Maka Abah luar biasa. Tidak ada yang kebetulan. Ketika demo luar biasa beberapa hari lalu kalau kita lihat itu,
di Jakarta khususnya, tapi Abah mengajak para murid-muridnya dan akan dilihat oleh mata dunia, Pak, insya Allah, yaitu besok akan dibuktikan. Inilah cara berdemo kita, yaitu duduk di atas sajadah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Itu zikir yang terbaik. Inilah cara terbaik yang diberikan oleh Abah melalui seluruh ahli silsilah sampai Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk mendapatkan kemudahan dari Allah. Yusrullah, kemudahan dari Allah. Sebagaimana bulan Rabiul Awal ini huruf ya-nya adalah yusrullah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan dari Allah tidak akan bisa didapat kecuali Allah telah memudahkannya. Dalam kitab Fadhil Syur, Allah Abah menyebutkan itu. Nah, maka kita berzikir kepada Allah untuk mendapatkan kemudahan itu semua. Akan dibukakan dengan zikir ini. Yang orang dengan fisik, mohon maaf, berdemo dengan fisik, dengan dalam arti kata bentrokan sana sini, segala macam. Bahkan maaf, tidak sedikit dari mereka yang melupakan waktu-waktu sholat, merupakan waktu-waktu dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa mendapatkan kemenangan, kesejahteraan, kemaslahatan, baik hubungan negara atau hubungan kita antara manusia ketika kita jadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kali mesti dirubah, pertama kali yang mesti diperbaiki adalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah Tuhan Syekh Pangarsaabah mendidik para murid-muridnya untuk senantiasa menghadapi situasi apapun tadi diutamakan dengan akhlakul karimah. Karena momen Rabiul Awal ini, perayaan Maulid dan Maulid Nabi Muhammad SAW, inti dari perayaan itu diantaranya bagaimana kita bisa meneladani akhlak mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sabda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, tidaklah aku diutus ke muka bumi ini terkecuali untuk memperbaiki akhlak. Memperbaiki akhlak manusia. Memperbaiki akhlak orang-orang seluruhnya. Bukan hanya umat Islam saja, tapi memperbaiki akhlak seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Dan makanya Tuhan Syekh mengatakan dalam salah satu kalam mulia beliau, yaitu la yasullu makhluk illa khaliq illa bil akhlaq. Kata Abah, tidak akan sampai manusia atau makhluk kepada sang khaliq Allah Subhanahu wa taala terkecuali dengan akhlak, dengan akhlakul karimah, dengan tata krama, dengan adab yang baik. La yasillu akhlaq illa bi mudawamati dzikrillah. Dan tidak akan bisa seseorang memiliki akhlak yang baik kecuali orang itu telah dan senantiasa senang dawam berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah murid-murid Abah. Inilah kita semua sedang diperjalankan oleh Abah dalam menghadapi situasi apapun yang kita tidak inginkan, yakni perpecahan. Maka dalam tanbih jangankan pecah, retak saja tidak boleh. Maka inilah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dalam Quran. Tidak boleh kita terpecah belah. Mesti wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh dalam tali agama Allah. Ya inilah ilaha illallah ini. Maka kalau tidak dibimbing oleh mursyid, jangankan untuk memimpin negara, memimpin diri sendiri aja, tidak akan bisa menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau para pemimpin, kalau orang-orang itu di luar sana tahu Pangarsaabah dalam arti kata dibukakan basirohnya, dipilih hidayah khusus datang ke dalam dirinya, maka sungguh mungkin orang sudah dari detik ini atau dari jauh-jauh hari yang tidak punya ongkos, kan kata Abah, mesti dia digerakkan untuk jalan kaki. Saking pentingnya menghadiri, duduk bersama Tuhan Syekh, berzikir kepada Allah khususnya besok di Monas. Ini momentum sejarah bukan hanya untuk negara, tapi urusan akhirat pun itu difikirkan, mesti difikirkan. Bukan hanya urusan dunia saja, di akhirat pun difikirkan. Dan bukan hanya urusan akhirat, dunia pun mesti difikirkan. Inilah cara Abah mendidik para murid-muridnya sekali lagi. Dalam situasi apapun, jangan pernah kita melupakan Allah. Karena banyak orang yang, mohon maaf, apa namanya, ya mungkin itu dia dengan nafsunya, berdemo segala macam, segala yang kita lihat, mohon maaf, banyak bahkan beberapa hari lalu ada korban jiwa
segala macam kita melihat fasilitas negara, fasilitas umum, bahkan banyak tidak sedikit orang-orang yang berdarah gitu kan, karena terlempar batu, gas air mata dan sebagainya yang tersakiti. Kita miris melihat itu semua. Maka tidak ada cara terbaik terkecuali kita memperbaiki ini semua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Dan ini yang jarang sekali para guru-guru atau para, maaf sekali, orang-orang yang katanya para ulama segala macam itu seperti abah gitu. Dalam arti seperti abah bukan hanya menunjukkan atau menunjukkan dirinya seorang ulama yang mementingkan akhirat, bukan, tapi seorang ulama yang sangat mementingkan cinta tanah air itu. Dan dengan bukti bukti bakti ini, yaitu dengan hadir nanti kita tanggal 31 Agustus, yaitu besok, hadir bukan hanya sekali lagi mementingkan agama Allah saja, tapi dengan agama Allah ini kita juga bisa menegakkan kebaikan, keberkahan, kemaslahatan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, untuk negeri Indonesia tercinta ini. Maka Abah luar biasa. Bukan hanya besok saja. Kita lihat setiap manaqib Tuan Syekh paling utama, dalam arti kata paling utama untuk duduk di atas sajadah. Dini hari sudah mulai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mestinya ini semua diikuti, bukan hanya murid-murid Tuan Syekh saja. Mestinya mata dunia ini mensoroti. Mestinya mata dunia ini, mata pemerintahan Indonesia khususnya, melihat ada sosok ulama karismatik, ada sosok ulama yang Allah pilih, mujaddid fi hada zaman, yang mementingkan kebahagiaan, kemaslahatan bangsa Indonesia. Bahkan dalam Pancasila yang kita baca, di dalam setiap manakiban yang sudah dan mesti kita baca, yang Abah perintahkan, di situ kan kita membaca. Di antara silanya adalah persatuan Indonesia, bukan perseteruan Indonesia. Nah sekarang kita lihat perseteruan di mana-mana. Maka tidak akan bisa bersatu kalau kita tidak mendekat kepada yang maha satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzikir la ilaha illallah adalah dzikir yang mendekatkan kita kepada Allah yang maha satu. Ketika kita sudah mendekat kepada Allah, maka Allah akan membuka pintu-pintu tadi, pintu-pintu kemudahan. Karena syarat untuk membuka kemudahan dari Allah yang pertama adalah a'ta, yaitu memberi. Memberi apa? Menginfakkan, memberikan waktu, tenaga, pikiran kita untuk agama Allah diantaranya. Besok itu kan, mungkin kita punya kesibukan, kita singkirkan kesibukan kita. Mungkin kita punya acara, kita singkirkan dulu acara kita yang lainnya. Kita pentingkan untuk duduk berzikir kepada Allah, diantaranya besok di Munas membersamai Abah. Itu ciri yang pertama, kita akan mendapat kemudahan Allah, yaitu dengan a'ta. Sebagaimana dalam Quran, Allah Ta'ala mengatakan, yang sering ayat ini kita baca di dalam sholat Jumat. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Dalam surat Al-Lail, Allah Ta'ala mengatakan, adapun orang yang memberikan hartanya itu a'ta di jalan Allah, wattaqo dan bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna dan membenarkan adanya pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiga cara ini adalah kita untuk mempersyarat memperoleh kemudahan dari Allah. Dan ketiganya selalu kita praktekkan dalam keseharian sedang belajar. Yang kedua adalah ittaqo, bertakwa. Maka untuk memperoleh kemudahan dari Allah, baik urusan dunia dan akhirat, baik urusan negara maupun urusan uh, keluarga kita, maka yang kedua adalah ittaqo. Apa itu? Yaitu bertakwa kepada Allah. Bertakwa di sini adalah dengan memperbanyak kalimat takwa, di antaranya la ilaha illallah. Maka dengan kebaikan, yaitu berzikir kepada Allah, kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, terus meningkatkan ketakwaan kita dengan memperbanyak zikir dan praktek keseharian, maka dengan cara itu Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan sesama, dan Allah akan memberikan kemudahan. Maka ini sebenarnya kunci, ikhwan akhwat rahimakumullah. Akan tetapi mohon maaf sekali lagi, tidak semua dibukakan mata batinnya, tidak semua dibukakan, diberikan rasa basirohnya melihat Tuhan Syekh Pangersahabat. Di usia beliau yang sudah sangat lanjut dalam segi usia dohiriyah, duniawi. Tapi lihat,
Allah telah memberikan kesempurnaan yang begitu sempurna di fisik beliau, kesempurnaan yang begitu sempurna di zahir dan batin, di ruhaniyah beliau, sehingga kesempurnaan tersebut menularlah kepada para murid-murid dan pecintanya. Maka usia yang sepuh, usia yang telah lanjut, bukan mengendorkan semangat beliau untuk menunjukkan cinta kepada Allah dan tanah airnya. Maka kita sebagai murid-murid Tuan Syekh, sungguh ketika kita mengacuhkan atau tidak berusaha untuk hadir besok hari di antaranya, duduk bersimpuh kepada Allah, dipimpin oleh Tuan Syekh memperbanyak zikir kepada Allah, maka sungguh kita sangat disayangkan kehidupan kita. Karena belum tentu kita bisa membersamai Abah di pertemuan yang akan datang. Maka sering-sering kita mengingat hari ini hari akhir, agar apa? Agar hari ini kita terus menintrospeksi diri, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan guru kita sebagai seperti apa. Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Allah? Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Abah? Maka cara yang terbaik, tidak ada cara lain selain kita bersyukur dengan senantiasa seperti ini, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan Abah, yakni dengan guru mursyid, dengan terus berkhidmah. Berkhidmah memberikan yang terbaik di sisa-sisa usia kita. Maka dengan cara tersebut, insya Allah kita akan mendapati kemenangan, kita akan mendapati kesuksesan. Bahkan Abah mengatakan bukan hanya bukan Indonesia maju, tapi menuju Indonesia maju dan sejahtera. Indonesia berlian, Indonesia yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Dan itu semua bisa dicapai kalau para pemimpin dan rakyatnya selalu dan terus memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pemimpin bangsa, para masyarakat dimanapun umat manusia, mendekatlah kepada Guru Agung Pangarsa Abaos. Bersimpuhlah di hadapan beliau. Duduklah, dengarlah tatap wajah mulia beliau. Karena wujud beliau adalah wujud kecintaan kasih sayang Allah di muka bumi ini untuk menebarkan rahmatan lil alamin, menebarkan kasih sayang untuk seluruh umat, dan beliau adalah sosok manusia kamil mukamil yang Allah berikan kesempurnaan bukan hanya untuk dirinya, tapi yakinilah bisa menyempurnakan seluruh orang lain atau orang yang dekat dengannya, yang cinta dengannya, bahkan orang yang belum cinta dan dekat dengannya bisa disempurnakan kalau orang itu sudah ada benih-benih cinta, benih-benih mendekatkan diri kepadanya, yaitu Guru Agung Pangarsa Abah. Semoga kita diistiqomahkan membersamai Abah selamanya, khususnya di sisa-sisa usia kita, dan diteruskan kebaikan ini oleh anak keturunan kita hingga yaumil qiyamah dengan wasilah karamah Tuan Syekh. Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya, dan semoga yang berangkat nanti atau besok kepada kita kumpul, semuanya dilancarkan, dimudahkan, kita berangkat dan pulang dalam badan sehat walafiat. Begitupun dengan karamah Abah, kita membawa keberkahan dan kebaikan bukan untuk diri kita, tapi untuk negara, bangsa, negara yang kita cintai ini, selalu dalam kalimat la ilaha illallah, dalam bimbingan Tuan Syekh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah sampai ketemu nanti atau besok di Monas. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat-sehat selalu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.